Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB Obrolan Bola edisi SEA Games di Kamboja yang sudah banyak happy lah gitu. Kontroversi. Emang kontroversi, Man? Kambojanya. Di luar sepak bola. Di luar sepak bola. Ngaco sih itu. Lampu-lampu sorot. Kenalan dulu dong. Iya kenalan dulu. Dulu udah lama. Bersama saya Rifan. Udah lama kasih teh. Udah kelamaan lebaran ya. Iya. Tapi selama gak ada gue bagus ya host penggantinya Mozaik. Top. Banget. Parah. Semuanya upgrade ya? dari pengetahuan. Kita tahu mengarah kemana ya? Mengarah ke harta. Ada saya Riman Pripta di sini dan ada dua teman saya. Yang pertama siapa, Mas? Saya Apta Pradana. Fabian Lanca. Oh, ini yang katanya Bruno Fernandes ini ya. Waduh. Ini apa drama apa? Kemarin tuh komennya main musik ada mirip siapa? Gak tahu gue. Banyak lah pokoknya dibilang mirip ya. Ya udah. Udah lah ya. Males banget. Nah, jadi kita hari ini khusus akan membahas tentang pertandingan tadi malam. Ya, fresh banget antara Kamboja melawan Indonesia. Cuman sebelum ke partai Kamboja melawan Indonesia, sebelumnya Indonesia sudah melakoni dulu partai melawan Timor Leste. Yang kita unggul 3-0 atas Timor Leste. Lagi-lagi partai melawan Timor Leste, Indonesia tidak kejebolan dan 3 poin penuh. Bagaimana Fajar Fatur Rahman. Fajar itu. Highlightnya ingat Timor Leste adalah Fajar Fatur Rahman. Highlightnya adalah di Fajar Fatur Rahman. Bagaimana Fajar Fatur Rahman yang tadinya fullback kanan pindah ke jadi flank di atas dengan menjadi trio penyerang di depan dan dia main bagus banget. Menurut teman-teman gimana? Fajar Fatur Rahman. Bisa maksudnya gue tuh merasa dia tuh selalu ada di tempat yang pas dan posisi yang pas itu maksudnya loh. Jadi ya jadinya gol gitu maksudnya. Kayaknya ada naluri strikernya ada dia. Ada. Karena kan emang awal dulu waktu dia U16 dan Garuda Select kan ya. Iya. Itu kan emang aslinya di sayap kanan. Di depan. Di depan aslinya. Tapi pas di Borneo mungkin karena persaingan dengan senior-senior. Ada Transpuhiri. Iya, berat, Pak. Terus Berat dia mundurin tuh jadi bek kanan. Oke. Setahu gue ya. Nah pas di sini balik lagi menjadi penyerang lagi. Oh jadi dia sebelumnya memang sudah pernah di posisi itu ketika aslinya setahu gue emang di sayap depan. kanan. Iya. Di Borneo di klub dia dipindahin ke belakang. Dia emang ada nalurinya, Pak. Nah itu berarti naluri penyerangnya emang belum hilang. Berarti emang dari kecilnya udah pernah ada di situ ya. Iya. Yang Jadi, gol keduanya sih, gue kaget juga itu. Itu Fajar Fatur Rahman juga mempunyai satu modal bahwa tendangannya selalu on target dan kenceng. Iya. Bisa gitu maksudnya. Nggak tipikal pemain Indonesia ya? Iya, itu ke gawang, nggak ke atas. Agak kaget sih gue maksudnya. Dia ternyata potensinya sebesar itu gitu maksudnya. Untuk tendangan-tendangan kan orang kaget ya. Maksudnya tim U22 ini nggak meng-highlight Fajar gitu maksudnya. Ya, banyak lainnya yang ada lebih ter-highlight. Iya. Kedatangan Sananta yang dari Liga habis juara. Fajar ini kayak underrated gitu ya. Underrated. Tiba-tiba pas turnamen dia moncer banget. Moncer. Ternyata SEA Games itu selalu memunculkan pemain-pemain yang moncer begini. Nah jadi bagus untuk Fajar Fatur Rahman, teruskan karena setelah ini semifinal menantimu. Iya berarti Fajar Fatur Rahman sendiri di partai terakhir melawan tuan rumah Kamboja disimpan. Disimpan. Nah bukan cuma Fajar nih yang disimpan banyak tuh. Ya? Banyak rotasi. Hampir seluruh anggota tim disimpan di partai melawan Kamboja. Lang menurut lo keputusan Indra Safri menyimpan pemain-pemain yang tadinya reguler di 3 match pertama lawan Kamboja disimpan itu emang bener apa enggak? Emang harus gitu sih ya. Apalagi kan ini turnamen yang singkat. Turnamen singkat ini kan pasti mainnya cepet-cepet emang harus dirotasi karena kan capek pasti. Nah apalagi ini juga nyobain karena kita udah pasti lolos kan. Udah ngunci juga peringkat 1. Jadi udah nggak ada lagi sebenarnya yang dikejar lagi di sini. Emang ini beri waktu juga karena banyak pemain juga yang baru pertama kali kan ikut turnamen SEA Games seperti apa kayak Sananta juga pertama kan? Gitu kan tuh baru pertama kali kan. Sananta juga baru pertama ya. Sananta juga baru pertama. Tapi kan dia udah pernah main di AFF. Iya. Gitu. Maksudnya mentalnya udah terbentuk lah kalau mentalnya udah pernah terbentuk. Nah, Titan gitu juga kan baru pertama kali itu dia. Kemarin itu jadi pemain-pemain kayak Pratama Arhan ditaruh di parkir, Hernando Ari di parkir, Rizky Ridho, Dewangga semua di parkir dan dimunculkanlah pemain-pemain yang selama ini tidak reguler bermain. Betul. Cuman walaupun begitu kita kan ada tahu tuh bahwa Adi Satrio juga di liga sudah sering main. Adi Satrio main di kanan Rio Fahmi. Ya. Dia adalah pemain muda Persija terbaik Persija. Dia labelnya pemain muda terbaik di liga musim kemarin. Terus di sebelah kiri ada Haikal. Ya. Di tengahnya ada duet Ferrari dengan Komang, itu duet dua tinggi tuh dua-duanya tuh oke. Di depannya mereka ada Beckham Putra dan Taufani.
Di depan ada Witan Naik lagi dikit ada Irfan loh. ya Irfan Jauhari, Witan Sulaiman, Titan sama Kelly. Schroyer. Stroyer. Gimana melihat babak pertama kita mengurung, cuman kita nggak kesulitan mencetak gol. Memang begitu kan dari dulu juga. Tapi di pertandingan ini gue nggak tahu apakah Kamboja bagus. taktiknya emang begitu atau gimana ya, karena kalau ngelihat bentukan permainan adalah 4-2-4 kan. 4-2-4 ya. Biasanya di mana kita 4-3-3 tuh. 4-2-4 jadi di tengah cuma ngandelin Taufani sama Beckham. Ya. Kelihatan karena emang Kambojanya agak nahan sih di babak pertama itu. Kelihatan kita bingung tuh ngebongkarnya. Ya. Karena ya kayak kita pas nonton kemarin kita oper kiri kanan balik lagi tengah nggak ada. Mungkin karena juga fullbacknya agak beda nih Haikal dan Nggak Rio support Fahmi. naik. Beda dengan Arhan Iya. dan Bagas yang biasanya langsung nusuk ke depan kan. Ini lebih nahan Overlap. di belakang. Nah, jadi mungkin nggak tahu sesuai instruksi apa mereka grogi atau gimana. Fullbacknya nggak naik nih. Jadi kebingungan juga. Nggak ada pergerakan yang nusuk gitu-gitu. Jadi bingung juga nembus Kambojanya. Tidak ada permutasi dan kita tidak bisa nembus wilayah kotak Ya. penaltinya Kamboja. Percobaan overlapnya kurang mungkin. Kalau itu relatif nggak ada bahkan ya. Iya. Nggak ada, Overlap. jadi Karena emang posisinya adalah ketika di counter kan bahaya Pan. Maksud gua ketika overlap itu kan berarti kan back 2 kan di bawah kan. Ya, ninggalin Ninggalin itu back 2 dan apalagi dengan dengan postur tubuhnya Ferrari dan Komang ya ibaratnya kan itu akan berat untuk mengejar gitu ibaratnya kalau Bukan sprinter. Bukan sprinter. Kan kalau didukung kalau si Arhan kan emang udah terbiasa overlap kan. Dan Rio Fahmi juga secara speed tidak sekencang itu gitu ibaratnya. Dan juga kalau mereka maju nggak ada gelandang bertahannya yang melapis. Cover, iya. Karena Iya. kan kalau kemarin ada Ananda Rehan atau Dewangga. Dewa kan Kalau mentalnya ini kan- back kan. Jadi bisa Iya, cover kalau ini lah. bener-bener tengah nyerang kan Taufani sama Iya, Beckham gitu. Jadi. Nah, ada ini juga ya, ada sedikit di timeline rame bahwa Beckham itu posisinya kemarin kayak di nomor 6 di posisi gelandang bertahan main Iya. di situ. Dia jemput sampai belakang ya, Iya, dia kemarin. sering jemput bola pertama dari back itu kadang dari Ferrari langsung ke Beckham dulu kan. Sedangkan di klub itu biasanya posisinya Mark Klok atau Deddy Kusnandar. Iya. Beckham ditaruh lebih maju, lebih dekat ke kotak penalti lawan. Kemarin Beckham lebih dekat ke kotak penalti kita sendiri nih. Tapi lebih nyaman mana menurut lo? Lihat Beckham kayak gini atau posisinya lebih di depan? Kalau posisi lebih dekat ke kotak penalti karena makin dekat ke kotak penalti peluang Beckham mencetak gol lebih banyak sebetulnya, terbukti dia cetak gol ketika posisinya dekat ke kotak penalti kan. Cuma kemarin ya itu gara-gara tidak ada gelandang bertahan mungkin Beckham jadi harus ambil bola pertama kan. Nah, pola baru ini menurut lu gimana melihat Beckham di posisi nomor 6 bukan di 10? Kalau gue mirip Gilmore, gue ngeliat-liat dia maksudnya. Jadi kan karena gue lagi otak gue tuh Brighton banget ya. Jadi gue mirip-mirip Gilmore gitu kan maksudnya. Tapi bagus maksudnya. Iya. Karena mungkin ini satu point of view Beckham yang berbeda. Jadi ditarik lebih mundur atau dia berinisiatif. Sesungguhnya dia emang posisinya agak depan man. Tapi mungkin atau mungkin dia inisiatifnya berinisiatif. Iya. Ini kalau gue gak turun ke bawah bolanya gak jalan nih. Ya, Ibaratnya. nggak ada yang jemput. Takutnya si Taufani tidak mengalirkan bola sebagus itu. Jadi dibantu turun ke bawah. Dia ngejemput. Ayo kita kasih opsi gitu ibarat sih. Kalau gue. Oh, bisa jadi inisiatifnya dia Inisiatif sendiri. diri sendiri. Untuk dia ngejemput bola ke bawah ya. Iya, Tapi iya. maksudnya secara posisi mungkin Beckham bukan di IMF tapi menurut atau di playmaker lah atau di playmaker kan posisinya kayak gitu Iya. kan. Tapi kalau di playmaker kan bukan nggak di cover di si Beckham. Iya. Butuh DMF yang yang strong. Kalau kemarin Hancur. kalau kemarin pure 2 orang itu ditaruh sejajar aja sebetulnya. Iya, ya. iya. Ditaruh sejajarnya. Jadi emang mungkin ketika Beckham turun ke bawah, mungkin Beckham wah ini harus lebih ngalir nih karena lawannya bertahan. Kalau nggak dijemput bolanya ke belakang, kalau dialirin back bahaya, Pak. Ini bukan Feldman atau Dang Iya, ya. iya. Atau bukan Maguire gitu Ya, memang harus diandalkan oleh gelandang. yang Iya. selalu pegang bola atau Pique gitu ibaratnya yang pegang bolanya udah bagus, tapi kan ini butuh kepercayaan diri dulu. Mungkin Beckham janganlah deg-degan ini kalau sekali counter back yang pegang selesai udah ibaratnya. Jadi mungkin Beckham menurut gue berinisiatif untuk turun ke bawah agar membantu teman-temannya untuk membuka side open atau kemungkinan biar bisa true pass. Karena ada juga ini ya anekdot seperti yang gua nonton episode dulu kemarin juga bahwa Beckham dan Marcelino Ferdinand tidak bisa dimainkan bersama itu ya. Sepertinya. Iya, sampai saat ini Karena masih satu terbukti tipe, nggak gitu satu tipe ya. Iya. Jadi kemarin itu Indra Safri menyerahkan satu mesin
ibaratnya kepalanya di Beckham gitu, masinisnya di Beckham. Kan selama ini Marcelino. Jadi kemarin udah nih Beckham coba dan Beckham cukup bisa menjawab menurut gua. Pastilah. Cukup bisa menjawab kepercayaan itu. Yakin gue kalau Beckham mah. Kenapa yakin? Pengalaman di Liga 1-nya, Pak. Oh, dia punya jam main. Iya, jam terbangnya maksudnya ini juga bukan timnas pertamanya Beckham gitu ibaratnya, dan dia juga udah digadang-gadang sebagai pemain muda yang sangat berpotensi. Di Persib juga berbicara banyak kok. Harusnya sebagai abang-abangan ya. Iya, harusnya di situ udah jadi abang-abangan. Secara pengalaman ya. Daripada Witan. Lah, kan Witan di Eropa lebih Iya, main. enggak. Bukan, maksudnya kalau di lo menyudutkan gua aja. Nah, kalau di Eropa ternyata kan dia Witan itu di Eropa kan kurang terlalu moncer ya, kurang terlalu bersinar gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Ternyata di Eropa juga nggak se-struggle seperti Egy gitu maksudnya. Ini menarik ngomongin Witan ya. Witan tampil sebagai kapten ke-11 kemarin. Iya. Witan dinilai dan disorot oleh publik bahwa performanya belum sebagus ketika debut di senior di 2 tahun lalu ketika kita lolos ke final AFF. Apa yang terjadi dengan Witan Sulaiman? Menurut gue capek, Pak. Apa performanya akan bisa naik lagi? Setiap timnas dia main, Pak. Capek. Kelelahan. Tapi di klub kan nggak main kalau di Eropa. Enggak, tapi ada posisi, maksudnya dia tetap dapat minute play. Cuma menurut gue pertandingan dia terlalu banyak untuk timnas juga dengan tes-tesnya itu. Dari senior Iya, ke junior. menurut gue Persija juga paling dirugikan adalah Persija menurut gue. Karena Tesnya banyak banget. tesnya timnas. Iya, Karena semua dari senior U23 ini semua dia pemainnya dari Persija. Maksudnya Persija menyumbang cukup lumayan banyak pemainnya lah, walaupun di pertandingan mungkin rotasi ada beberapa pemain-pemain non Persijanya gitu. Tapi apakah benar ada penurunan di permainannya Witan terlihatnya? Kalau kita melihatnya sih secara permainan kayak ada magis yang hilang ya. Magis Kayak- yang hilang, iya, kayak dari mungkin Witan. dia kurang percaya diri atau gimana semenjak balik ke Indonesia, main di AFF kemarin, main di Liga, main sampai sekarang di SEA Games. Kayak gerakannya tuh beda gitu, nggak percaya diri gitu. Nggak Kayak nge-pick turun antara turun aja Pak. Antara dia mau gocek atau mau nendang tuh kayak nggak sepede dulu gitu. Kalau dulu pede banget. Pede banget. Kalau sekarang kayak baru lari dikit bingung atau mau apa udah tendang. Tendangnya pun nggak on target gitu, nggak salah. Menurut gue sih karena faktor dia peak performance-nya sedang turun, dan inilah harusnya dia di liga nanti dibuktikan aja lagi maksudnya untuk peak performance. Kan nggak selalu pemain bola peak performance-nya gini ya. Iya, Gini ada gitu pasang maksudnya. surut. Nah, ini dia lagi surut nih menurut gua. Di SEA Games masih bisa naik lagi nggak? Setidaknya dua match lagi kan? Ya harapan itu selalu ada lah untuk Witan. Karena Tentu kan ada. kita maksudnya Witan bukan pemain yang jelek, udah pasti udah terbukti pemain yang bagus kok. Potensial Sebenarnya ya. Sebenarnya menurut gua kalau dia cuma bisa golin sekali aja pasti itu Selesai ya? bedanya percaya naik diri. loh. Makanya Atau mungkin asis lah. Pecah telur ya? menurut gua Coach ES juga ngeliat itu, makanya dimainin terus kan Witan. Biar Kayak dikasih rasa- waktu nih. rasa lawan percaya Kamboja, dirinya lawan muncul Timor lagi. Leste, kalau lu bisa golin Itu buat nunjuk buat apa? Menumbuhkan kepercayaan dirinya Kepercayaan Witan. diri Iya, dengan dia dikasih kapten juga untuk menumbuhkan Oke. percaya diri, Pak. Oke. Maksudnya antara percaya Itu diri atau poinnya beban ya. ya. main iya dengan enggak, tapi maksudnya Indra Safri memberikan bukan beban, kepercayaan diri Percaya. kepada Ini Witan. lu kapten nih. Kapten nih, lo lead nih tim ibaratnya. Itu kan sebuah dengan kritikan-kritikan netizen yang membuat dia, tapi dia masih dipercaya sama pelatih gitu maksudnya. Berarti Bahwa kan tim ini ada di samping gua nih gitu. iya, berarti kan tim ini masih membutuhkan gua gitu. Indra Safri memberikan sebuah suggest Positif. Iya, positif terhadap Witan, lu masih bisa ibaratnya gitu loh. Dan ini bukan ini lu akan masih bisa membuat sesuatu gebrakan baru. Dan Indra Safri memberikan kepercayaan itu dengan memberikan ban kapten terhadap Witan Sulaiman. Dan menurut gue Witan kalau dia positive thinking 2 pertandingan ke depan harap final ya. Maksudnya Iya. harapan kita adalah final gitu. Betul. 2 pertandingan ke depan Witan membuat sesuatu sih. Jadi Oke. nggak ngeflop gitu maksudnya. Itu tentang Witan. Kemudian kita berhasil mencetak gol melalui skema 1 crossing bagus di kiri langsung hajar kanan dan bola rebound masuk. Ya. Tapi kita kejebolan melalui corner yang diawali dengan counter attack. Ya. Gimana counter attack Kamboja kemarin lumayan merepotkan juga ya? Iya, kelihatan banget sebenarnya di babak kedua ya. Karena babak 1 kan kita ngeliat Bertahan. ini Kamboja mau menang gak sih? Kan dia harus menang kan. Iya. Kayak dia di back dulu nahan dulu. Kayak mungkin lihat dulu nih permainan Indonesia nih kayak gimana sih gitu. Baru di babak kedua dia mulai all out tuh nyerang. Apalagi dia beruntung kan maksudnya bisa golin nyamain kedudukan dulu nih. Iya. Sebelum Skemanya berhasil gitu. skemanya berhasil. Skema Jadi gue di berhasil. babak kedua kelihatan banget kayaknya pemain Indonesia nih kewalahan Iya. nahanin serangan-serangan Kamboja, apalagi ada peluang-peluang emas Kamboja yang harusnya Iya. gol sih itu. Kalau Harusnya gol. Thailand Vietnam udah pasti gol. Iya, harusnya gol. Terus ada penalti untung di save sama Adi Adi Satrio Satrio. walaupun penaltinya agak kontroversial ya. Kelihatannya di luar Di atau luar. dalam.
Ya, Tapi kan tuan rumah Kamboja. Tapi kan proses penaltinya adalah kita sempat kecolongan. Itu garis pertahanan kita tuh sempat kecolongan 3 sampai 4 kali bahkan Iya, iya. di situ. dan masih diselamatkan oleh Dewi Fortuna menurut gue bukan skill ya. Itu ya kalau itu udah selamat. Indonesia juga untuk pertama kalinya di turnamen ini bobol. Bobol. Akhirnya pecah telur. Adi Satrio bobol melalui tendang sundulan walaupun pada akhirnya Adi Satrio juga bisa jadi pahlawan yang menyelamatkan satu tendangan penalti. Itu membuat kita akhirnya meraih straight kemenangan 4 kali berturut-turut. Ini gimana performa tim di penyisihan? Kita kan biasanya nih ngos-ngosan nih, mau ke semifinal juga ngos-ngosan. Ini meyakinkan. Ini kan ujian sesungguhnya semifinal. Oke. Lu mah ini kan ibaratnya bermain-main gitu maksudnya. Kalau ini tuh dari pembagian grup juga. Coach Indra emang menurut gua hokinya lumayan besar ya. Maksudnya Dari ini undian dari udah pembagian sebelum grup. undian kan persiapannya juga sebenarnya lumayan mepet. Persiapannya mepet banget. Ditambah lagi waktu dulu pemainnya juga bukan pemain yang all out dari tim Indonesia yang sungguhnya, pemain-pemain sisaan gitu. Karena kan mau ada U20 Piala kan. Dunia ya. Piala Dunia akhirnya nggak jadi. Mepet. Alhamdulillah dapat undiannya seperti ini kan. Jadi dia otak-atik di turnamennya lebih enak gitu maksudnya. Otak-atik turnamennya lebih enak. Nah, ujian sesungguhnya adalah di semifinal. Di semifinal. Nah, sebelum melangkah ke semifinal, yang lolos dari grup A itu grup kita adalah Indonesia U22 dan Myanmar. Ya. Jadi Kamboja itu harus angkat koper. Itu juga membuat Keisuke Honda out. Sadar diri, Walaupun Pak. dia bukan pelatih ya. Secara struktur. ya, Secara struktural bukan pelatih. cuman prakteknya dia head coach. Iya maksudnya kan kalau orang Jepang mah sadar diri malu gitu maksudnya. Kalau kata ini mah kalau gagal. Ini kan kegagalan Keisuke Honda bukan yang pertama kali. Tapi udah beberapa kali gitu maksudnya. Ini gagal gak sih di Kamboja? Gue rasa gak gagal dia. Kalau tergantung kita ngelihatnya ya. Kalau ya. Kalau menurut kita perkembangan Kamboja kan terlihat Signifikan. Tapi dengan hasil di grup A harusnya kan dia bisa lolos dong. Itu bisa dibilang gagal. Kan sepak bola olahraga hasil, Pak. Iya. Mau bodo amat gimana prosesnya yang Kalau penting secara hasilnya. perkembangan Ada perkembangan. ada hasil. Tapi secara hasil walaupun di SEA Games ya, kita nggak tahu mereka tolak ukurnya SEA Games atau Apa itu? senior gitu. Di SEA Games ini mereka menurut gue bilang gagal. Karena nggak bisa lolos grup dengan Iya, nggak bisa lolos grup tuan rumah lagi, Pak. Oh, Coba lu Indonesia kayak gitu. Itu gagal. Tapi kan maksudnya ini Kamboja loh. Ini Kamboja. Iya, maksudnya tapi tetap itu kalau lu kacamatanya dari segi permainan masih signifikan, maju banget lah. Kamboja gila nih. Honda melakukan sesuatu yang bagus di Kamboja. Kembang kuburan ini gila nih kan, naiknya maksudnya. Wah, tidak ada. Dulu siapa yang melihat kembang kuburan ini Kamboja? Betul. Wah, sebelah mata pemain lapis 3 kali ibaratnya. Sekarang lebih bisa lumayan berbicara. Bicara banyak. dari permainan kemarin sebenarnya menurut gue Indonesia juga agak beruntung ya nggak kalah tuh dengan Seri banyaknya Itu peluang-peluang yang Kamboja, harusnya bisa iya. dikonversi jadi gol tuh. Katanya ketua federasinya juga mundur, Pak. Tapi nggak jadi katanya. Prank katanya. Iya. Terus ini gue menyoroti fashionnya Keisuke Honda. Menurut lo itu gimana sih? Yakuza anjir gue. Emang ngelatih pakai sendal boleh ya? Boleh lah, Pak. Kan Bebas-bebas dia bukan aja. head coach. Hah? Kan dia bukan head coach. Boleh struktural. aja. Itu kayak terlalu overpower gak sih? Ya siapa emang? Di sini kalau Keisuke Honda juga overpower. Lu ngeliat Keisuke Honda sama Sintayong. Lu kenalan mana? Honda. Honda lah anjir, main AC Milan anjir. Clear anjir itu mah. Maksudnya kayak buset lu ngelatih pakai baju kayak mau ke pantai. secara attitude kayaknya kurang pantas kurang ya. lah kalau di Iya. Indonesia pasti udah dihujat itu. Iya, Maksudnya nggak menghormati tim gitu. Tapi ibaratnya. untuk pencapaian dan ini proses membangun sepak bola Kamboja kita respect ya. respect lah, gila, Keisuke Honda mantap. keren ya. Dia Keren. buatnya udah Secara mantap. liga dan klub pun juga berkembang jauh kan. Liga ya. Maksudnya pondasinya udah bagus di Kamboja. Menurut gue jangan keluar. Tapi kalau emang mau dimanfaatin jadi dirtek, jadi pondasinya kan tetap dibangun terus tuh. Dirtek di mana nih? Kamboja. Oh, Anjir. Mau digocek kok. Kita akan melaju ke semifinal yang akan bermain nanti hari Sabtu 13 Mei 2023. Lawannya baru Nguyen. akan bermain hari ini berarti ya, Thailand, malam gue ini. doain Thailand Malam ini. Kita akan melawan antara Thailand dan melawan Vietnam. Siapapun mereka, dua-duanya bagus. Iya. Dua-duanya adalah kekuatan besar saat ini di sepak bola Asia Tenggara.
Ini adalah ujian sesungguhnya Iya. tim nasional. Iya. Cuman 2 match lagi Mi sebetulnya. Lang, ini cuman 2 match lagi nih. Selalu begitu kan tapi. buat medal. Nah, tapi selalu kayak gitu. Cuma 2 match penentuan ini kita selalu. Lu udah berpuluh tahun diharapin kayak gitu. Iya. Lu berapa puluh tahun udah kayak gituin? Wah, sering banget dari 95 97 bukan? 95 dari 97. Gua maksudnya kalau sering nonton sampai maksudnya in charge di 2010 lah. Selalu 2 match terakhir atau match-match penentuan itu. Iya, habis final gitu aja terus gitu kan. Cuman kan emang gak boleh diharapin. Kali ini gimana? Ya, Pendekatan kita sebagai fans kayaknya. Kalau menurut gua mending masuk final lah mau ntar ketemu mau Thailand apa siapa. Tapi maksud gua Final di dulu. semifinal jangan ketemu Thailand aja. Kalau Vietnam masih berani. Jadi Kalau lu Vietnam tuh lebih pede lawan Lebih Vietnam, pede ya? lawan Vietnam kalau gua. Karena semangatnya beda kalau lawan Vietnam tuh wah, brak Kalau gitu Thailand loh. kita masih agak ada sedikit Iya, masih ada anjir. persahabatan ya. Mental. Ya, masih Bukan kayak mentalnya kalau langsung Mental ciut, takut. nggak tahu udah kenapa. Gua nggak tahu kenapa, maksudnya Inferior ya? Iya, itu counternya Indonesia tuh Thailand anjir. Vietnam tuh masih Masih ada, bisa. masih semangat anjir itu dan dibisikin. Vietnam di sini kan juga udah bukan pelatihnya, Stroyer. bukan Park Hang-seo lagi kan. Jadi Nah. masih mungkin ada segi permainan yang beda nih, masih bisa kita. Itu Stroyer bisikin aja, ikutin sampai toilet, sampai toilet tuh. Aku kejar. Jadi lo lebih memilih melawan Vietnam Vietnam. kalau gue. Dan final kita habis-habisan lawan Habis-habisan Thailand. lawan Thailand. Jadi untuk angka-angka di penyisian udah kita lupain aja ya, bahwa kita cuma kejebolan 1, kita mencetak banyak gol. Itu jadi catatan aja sih untuk Iya. untuk lawan sesungguhnya di semifinal dan final nanti gitu. At least harapan kita selalu ada, kata-kata itu akan muncul. Kalau di final gitu maksudnya. Iya. Ayo Indonesia, Iya, iya. Indonesia gitu. Paling nggak di final maksudnya kalau final kan enak nontonnya gitu. Nyampe final gitu. Secara kekuatan Indonesia berarti kan pemain-pemain yang kemarin dirotasi sudah kondisinya bisa dikatakan fit lah walaupun Iya. bagus kemarin. Bagas. Bagas sempat Bagas. keluar pertandingan agak Agak cedera dia, pincang. agak Iya, pincang. Cuman di posisi itu ada Rio Fahmi juga. Cara komposisi kita di semifinal deh. The best Pak. Ini Udah aman? menurut gue timnas yang paling bagus menurut gue. Lalu tiap timnas bilang timnas yang paling ini, bagus. ini komposisinya pas, cadangannya pas gitu. Misal Indra Safri nih ngelakuin si Bagas mainnya jelek. Ada Rio. Indra Fahmi main Ah, gitu. oke. Kalau Intayong kan alasannya lah jelek banget lah. Enggak sama. Ada 2 tim yang Iya, sama gitu, nggak ada 2 sama. pemain yang sama di posisi Maksudnya itu. Maksudnya kalau ini semuanya setara. Jadi mau siapa yang masuk bagus semuanya. Jadi cadangan itu bukan karena kualitasnya jelek, tapi emang karena kebutuhan tim. Oke. Si Indra Safri sedang membutuhkan tim yang seperti ini, ya mainin si ini gitu. Iya dong, tengahnya gue butuh yang dobraknya gila, Marcelino masukin. Gue pengen butuh yang main-mainnya delay, Beckham masukin. Kan strategi aja. Jadi bukan cadangannya bukan jelek, tapi emang kebutuhan strategi. Lang, pemain-pemain yang ada di timnas yang akan bermain di semifinal ini sudah bermain di kayak Arhan udah bermain di timnas udah lama juga. Iya, iya. Dewangga udah bermain lama juga. Sananta baru juara di liga bersama PSM. Mainnya lagi bagus-bagusnya. Beckham, Marcelino juga sudah bermain di dapat jam di liga. Menurut Iya. lo gimana kita akan menghadapi Thailand atau Vietnam di final nanti? Harusnya mental pemainnya harusnya sudah terbentuk ya, apalagi Iya. kaptennya Rizky Ridho dan itu udah biasa main di AFF kan. Nah tapi memang lawan Vietnam dan Thailand ini nggak tahu ya kenapa selalu mentalnya tuh Jadi iya riset. yang penting tuh sebenarnya kita harus mainnya mulai dusuk duluan sih. Jadi kalau kita bisa dapat gol duluan tuh mungkin mental pemain kita akan lebih bagus. Karena kemarin-kemarin kan kita nggak pernah ketinggalan duluan nih. Oh iya, selama betul. di grup kan. Iya. Itu pun untung kebobolan. Kalau nggak kebobolan mungkin lebih pedenya lebih jumawa lagi tuh menurut gua. Nah, nantinya kalau takutnya Kamboja untung tuh ya. takutnya skenario terburuknya adalah kita ketinggalan duluan nih lawan Nah, Vietnam atau kita Thailand. belum pernah punya pengalaman Nah, itu. itu mentalnya yang harus diuji lagi tuh. Walaupun secara mental harusnya mereka sudah teruji ya pemain-pemainnya di Liga 1, di timnas senior dan ini. Tapi kita harus lihat lagi nih pemimpin-pemimpinnya kan kalau mereka biasa di senior kan ada pemimpinnya nih. Iya, ada betul. Fahrudin, ada Mark Lok. Nah, ini kan mereka nggak ada yang lebih senior lagi. Wah, harus gua nih yang mimpin. Itu lagi nanti mental yang harus diuji lagi sih Kan sebenarnya. mental nggak ada latihannya Pak. Iya. Itu mah harus ditempa oleh Maksudnya oleh mental tuh- pertandingan-pertandingan yang iya, sejenis gitu. Susah gitu, Iya. pelatih juga susah gitu. Maksudnya mau ngomong A sampai Z nggak ada latihannya mental Iya, tuh. betul. Maksudnya kalau balik ke mental, mau sejago Mourinho juga mentalnya tempe mah tempe aja gitu. Tapi kalau mau menang menurut gua skemanya semifinal ketemu Thailand, finalnya ketemu Vietnam, itu juara.
Asal pasti bisa ngelewatin Thailand di asal semifinal. bisa ngelewatin Thailand. PD-nya gila kalau udah ketemu Thailand menang mah. Yakin gue. Jadi semifinal juga akan menjadi final pertama kita ya, ujian pertama kita di turnamen ini karena di partai penyisian cenderung relatif aman. Ya, bagus bisa lah. mulus lah. Mulus. Indra Safri dan Kurniawan Dwi Julianto dan semua staf pelatih kita angkat topi semua. Kita juga berdoa supaya di semifinal kita bisa lolos ke babak final untuk kemudian meraih medali emas yang terakhir kita dapatkan tahun 91, Bos. Itu lama banget. Lama banget ya. Buset, Mi 91. Tapi kalau ini juara Indra Safri pelatih terbaik. Kalau ini juara, Coach Indra. semua yang ada di squad Coach ini. Indra. Oke. Oke. Ayo. Kalau begitu kita doakan timnas di SEA Games kali ini supaya merebut medali emas, supaya generasi kita juga pernah nonton, ada Iya generasi dong. yang pernah dapat medali emas. Lu gitu. aja akhirnya nonton Liverpool juara kan? Nonton. Akhirnya nonton. Nah, tinggal timnasnya ini. Tinggal Lipan timnasnya berarti ini. nonton Liverpool juara 2 kali. Champions. Ya, maksudnya iya kan? Ya, Maksudnya Liga juara Inggris, Liga Inggris 2 Enggak, kali. sekali lah. Sekali yang kemarin doang. Sekali lah. Ya emang kamu terakhir Sebelumnya juara tahun 80 berapa? Iya, itu enggak lah. Kan umur lu tuh apaan? Enggak. Pokoknya gitu ya, kita doakan ya untuk timnas meraih prestasi setinggi-tingginya dan untuk semua Amin. kontingen Amin. SEA Games Indonesia, apapun di sana masalahnya Iya, ya. masalahnya. Ya, Nikmatin nikmatin aja. Kayak timnas sepak bola juga kayak bangku-bangku itu udah lah nggak usah Gak usah dipikirin. kaget di sini juga begitu. Nggak usah jadi masalah. Pokoknya kita Iya. hajar aja dan kita meraih prestasi setinggi-tingginya di SEA Games kali ini. Gak usah manja. Kalau begitu kami pamit, Tripan Pradita pamit. Saya Abta Pradana. Pamit aja. Balik. Sampai jumpa di OB selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.